Hello guys, welcome back to Technoid. Today I'm going to talk not about gadgets, not about technology, but cerita lagi sedikit mengenai bukan ngomongin gadget atau teknologi, tapi tadi abis ke rumah sakit ya, karena pas Desember kemarin ya, malam Natal tuh ya 24 itu saya dapat sedikit hadiah. Dalam arti maksudnya saya ada sedikit little bit accident lah ya di tempat kerja. Jadi waktu itu dekat naik motor jatuh gitu ya, slip karena ada pasir. Nah, kemudian saya nggak sempet ke dokter ya, karena malamnya langsung ke gereja ya. Akhirnya karena saya pikir udahlah nggak apa-apa, cuma jatuh gitu doang gitu kan, memang bengkak gitu ya. Karena saya sebelumnya pernah jatuh juga, saya pikir aman. Nah, baru hari ini saya ke rumah sakit. Nah, di rumah sakit itu saya cek ke dokter spesialis bedah tulang. Nah, di sana saya dicek, kemudian setelah dokter dicek, nah, untungnya tulang saya nggak apa-apa, normal gitu ya. Hanya mungkin ada, saya curiganya mungkin karena sebelum saya mau ke rumah sakit juga karena ada karena jatuhnya pasti dengkul ya, karena benturan di dengkul. Nah, itu di dekat dengkul itu ada benjol, kayak benjolan gitu, isinya kayak cairan gitu. Saya curiga ini pasti ada sesuatu gitu, karena ada cairan itu saya jadi agak susah untuk nekuk gitu, nekuk kaki gitu ya. Nah, akhirnya dokter udah tahu nih kayaknya darah mati ini, jadi dia coba sedot pakai suntikan gitu ya, 10 mm, 10 yang model 10 cc yang bisa, kalau sering donor darah pasti tahu lah ya. Nah, untungnya nggak terlalu sakit sih waktu suntik. Nah, ternyata waktu sedot itu susah gitu ya, darahnya tuh beku gitu, jadi agak warnanya hitam gitu udah, karena udah kelamaan dia bilang. Nah, yang mau saya cerita sedikit adalah di sini bukan soal itunya, tapi saya mau konsultasi dengan dokternya, bilang bahwa ternyata pengertian kita tuh selama ini kan kalau orang jatuh atau apa itu kan biasanya langsung bawa ke tukang urut ya. Nah, sebenarnya kata dia kalau misalkan ototnya robek apalagi sampai bengkak gitu ya, itu justru tidak boleh ke tukang urut gitu loh. Karena dia tadi jelasin bahwa sebenarnya pembuluh darah kita tuh otot robek itu, bengkak itu adalah isinya adalah darah dari pembuluh darah yang pecah, darah mati. Jadi kalau semakin diurut itu kan semakin kemana-mana gitu loh, semakin rusak gitu loh pembuluh darahnya. Nah, saya baru tahu dari situ bahwa kalau kita jatuh gitu ya, itu jangan langsung dibawa ke tukang urut sebenarnya, karena kita nggak tahu itu kondisinya bagaimana, apakah ototnya robek atau apa gitu. Memang ini agak berkontradiksi dengan orang-orang dulu ya, orang tua kita pas segala bilang kalau itu tuh harus dibawa tukang urut gitu deh ya. Nah, akhirnya saya dari situ tahu bahwa oh ternyata cukup pakai trombopop sebenarnya. Jadi kalau tulangnya nggak apa-apa ya, tulangnya apa-apa, hanya mungkin ototnya agak robek, tapi bukan berarti yang ligamen yang ototnya sampai rusak parah gitu, enggak gitu. Dalam kasus jatuh sampai bengkak kayak kasusnya saya, sebenarnya dokter bilang ini cukup dikasih trombopop aja 2-3 minggu akan sampai kempes sendiri gitu loh. Jadi nggak perlu sampai apa dioperasi apa segala macam, enggak lah. Oke. Lesson learned today. Jadi buat kita semua ternyata, bukan saya nggak bilang tukang urut itu jelek ya, tapi dalam kasus kalau misalnya kita jatuh apa itu jangan bawa ke tukang urut langsung gitu, itu bahaya katanya. Sangat tidak disarankan lah oleh dokter. Oke, terus
Oh iya, saya mau cerita lagi. Ini kalau yang satu ini saya life hacking ya. Kategorinya mungkin life hacking. Jadi kalau saya tuh habis mandi malam itu kan biasa suka apa, rambut masih basah gitu ya. Nah saya cenderung alergi gitu, langsung bersih-bersih kayak sekarang gitu ya. Ternyata kalau habis mandi kan pakai sabun, pakai anduk gitu ya. Kadang-kadang kita nggak kering gitu ya. Nah, satu-satunya cara mengeringkan rambut secara cepat adalah, saya mau kasih triknya. Ada satu cara untuk mengeringkan rambut secara cepat, yaitu tidak perlu pakai hair dryer atau apa, tapi cukup dengan menggunakan ini, tisu. Ya, jadi menyerap, karena tisu itu menyerap air secara cepat. Jadi cukup gini aja. Nah, ini akan menyerap air secara cepat ya. Ini teknik yang saya pribadi ya, saya temuin ya. Menurut saya ini dari hasil pemikiran saya sih. Nah, saya nggak baca dari mana-mana, nggak. Cuma saya nemuin bahwa teknik ini cukup cepat menyerap ini dibanding kalau saya pakai anduk itu lama gitu loh. Ataupun pakai hair dryer. Pakai hair dryer masih ribet ya, ngeluarin hair dryer segala macam gitu ya. Dan pakai ini ternyata lebih cepat ngeringin rambutnya gitu. Oke, semoga berguna. Nanti kita ketemu lagi di vlog yang lainnya. Oke, bye bye.